Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi. Sekarang kita akan membahas materi IPA di kelas 8 bab 2. Kalian bisa lihat ya di buku paket di halaman 75. Nah, sekarang kita akan membahas masih di IPA Fisika ya, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dibuka dulu ya buku paketnya anak-anak. Nah, di dalam materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita bahas dulu yang pertama, subkonsep pertama tentang usaha. Ada yang tahu apa itu usaha? Nah, usaha yang dimaksud di sini bukan usaha ketika kalian ingin mendapatkan sebuah prestasi, ketika kalian ingin mendapatkan seseorang yang kalian inginkan. Tapi usaha dalam fisika ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya di bab 1 ya. Nah, kita langsung ke slide berikut ini ya. Nah, ya, oke anak-anak, sekarang kita lihat tayangan berikut ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini, usaha dan pesawat sederhana. Ada beberapa contoh dari usaha dan pesawat sederhana. Yang kalian lihat ada apa aja? Ya, betul, diantaranya ada palu, ada skrup, ada gerobak ya, gerobak beroda 1, ada obeng dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bahas yang pertama tentang usaha ya. Apa itu usaha? Nah, usaha di sini yang tadi Ibu katakan bukan usaha yang definisi yang menurut kalian tahu ya, seperti usaha kalian ingin mendapatkan sebuah peringkat, kalian ingin mendapatkan seseorang. Tapi yang dimaksud usaha seperti yang di sini adalah kita lihat ini contoh-contohnya. Ada seseorang yang sedang menaiki traktor ya, ada seseorang juga yang sedang bermain komputer. Kemudian ada seseorang yang sedang mengamati sebuah mikroskop ya. Terus ada seseorang yang sedang memotong kayu. Dan ada seseorang yang sedang mencangkul. Ini beberapa contoh usaha yang dimaksud di sini. Jadi usaha itu adalah hasil kali dari gaya yang dikerjakan pada sebuah benda dengan perpindahan tersebut, dan perpindahannya itu segaris dengan gayanya. Nah, kemarin kita telah bahaskan di bab pertama apa itu gaya. Nah, gaya itu kita ingatkan kembali adalah tarikan atau dorongan ya. Nah, dan juga dikerjakan oleh perpindahannya. Perpindahan kemarin sudah kita bahas di bab sebelumnya ya. Ya, perpindahan itu merupakan suatu besaran yang dihitung dari kedudukan posisi awal dan sampai posisi akhir. Oke, berikutnya. Nah, untuk menghitung suatu besar usaha atau untuk mengetahui rumus dari usaha, kita lihat dari definisi tadi ya. Jadi usaha itu adalah hasil kali dari gaya dengan perpindahannya. Nah, usaha kita lambangkan W ya, lambangnya W besar ya anak-anak. Kemudian gaya, kemarin gaya kita lambangkan F ya. Kemudian perpindahan itu S, karena perpindahan ini termasuk besaran vektor, jadi kita pakai delta S, perubahan ya, akhir dikurangi awal. Nah, sekarang kita lihat ke satuannya ya. Untuk satuan usaha itu adalah joule. Satuan gaya itu Newton dan satuan jarak itu adalah meter. Nah, oke. Setelah usaha, tadi satuan dari usaha itu adalah joule. Joule ini diambil dari nama ilmuwan fisikawan kita ya, bernama James Prescott Joule. Nah, ini untuk menghargai ilmuwan fisikawan kita. Oke, kita lihat untuk wajah dari ilmuwan fisikawan kita yang bernama James Prescott Joule ya, sehingga dikenal dengan joule, satuan untuk usaha. Oke, setelah usaha, di sini kita bahas berikutnya ada daya ya, atau lambangnya itu P besar. Daya yang dimaksud di sini bukan sabun cuci anak-anak, tapi daya yang dimaksud di sini adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik atau setiap waktu. Nah, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besarnya usaha dengan selang waktunya. Nah, persamaan yang berlaku di dalam daya. Tadi daya itu lambangnya P besar. Tadi dia itu kan energi yang dipergunakan setiap detiknya. Energi itu kan sama dengan usaha ya. Energi dulu di kelas 7 pernah kita bahas ya. Nah, jadi persamaannya untuk daya P W per T ya. Nah, W itu usahanya atau energinya, dan T itu adalah selang waktunya.
Nah, untuk satuan dari daya itu satuannya watt ya. Sedangkan untuk usaha tadi sudah disebutkan satuannya joule dan T adalah satuannya sekon. Oke anak-anak, kita lanjutkan setelah kita jelaskan tadi apa itu usaha dan apa itu daya. Sekarang kita lanjut ke pesawat sederhana ya. Nah, yang dimaksud dengan pesawat sederhana di sini adalah alat-alat yang memudahkan kita melakukan kerja. Ya, jadi pesawat sederhana itu bukan memberatkan ketika kita melakukan kerja, tapi justru memudahkan ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa contoh alat dari pesawat sederhana ya. Ada skop, ada pacul dan beberapa alat perkakas yang ada di rumah kalian. Itu contoh dari pesawat sederhana dan masih banyak lagi ya contoh dari pesawat sederhana yang tanpa kalian sadari ternyata alat-alat tersebut sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya sepeda. Ternyata sepeda itu merupakan contoh dari pesawat sederhana. Kemudian ada toples ya. Toples itu termasuk salah satu contoh juga dari pesawat sederhana. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh lain lagi yang ada di dalam pesawat sederhana. Nah, di sini ada jungkat-jungkit ya. Mungkin kalian waktu kecil pernah bermain jungkat-jungkit. Itu adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Terus ada gunting, sama gunting juga ya. Selain untuk memotong kertas, ternyata gunting juga termasuk jenis pesawat sederhana ya. Terus ada tangga. Nah, tanpa kalian sadari ketika kalian ingin menaiki ke atas atau kalian ingin turun ke bawah, ternyata tangga itu salah satu contoh dari pesawat sederhana ya. Terus ada juga di sini kursi roda ya. Kursi roda juga sama contoh dari pesawat sederhana dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekali lagi ya, pesawat sederhana itu dia tidak mengurangi apa yang kita kerjakan, tetapi justru dia membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah. Nah, contohnya ya, ketika kalian ingin memotong sebuah kayu. Nah, kayu tersebut kalian potong dengan menggunakan pisau. Apakah akan terbelah? Nah, bisa saja terbelah ya, tapi terbelahnya itu lama. Nah, ada alat pemotong kayu yaitu kita memotongnya dengan menggunakan gergaji ya. Nah, kalau kita menggunakan gergaji, maka itu akan cepat ya dibanding dengan kita memotongnya dengan pisau. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, ada 4 jenis pesawat sederhana di sini yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada tuas atau sering disebut juga dengan pengungkit ya, bukan koas ya. Kalau koas itu untuk mengecat, ini tuas. Kemudian yang kedua ada katrol. Ada yang tahu kegunaan katrol untuk apa? Nah, bagus. Kegunaan katrol itu untuk menarik ya sebuah benda ke atas atau ke bawah, seperti ketika kalian sedang mengibarkan sebuah bendera, atau kalau dulu ketika kalian ingin menimba air ya. Nah, itu kegunaan dari katrol. Kemudian yang ketiga ada bidang miring. Nah, kalau bidang miring di sini contohnya seperti tangga, atau ketika kalian sedang melewati jalan yang berliku-liku atau yang miring ya. Terus roda berporos. Ada yang tahu contoh roda berporos itu dalam apa? Nah, sekarang lagi booming ya sepeda. Nah, itu contoh roda berporos sering atau ada dalam sepeda ya. Oke, kita bahas satu-satu ya untuk jenis-jenis pesawat sederhana ini. Nah, yang pertama tadi ada tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini adalah batang kayu atau besi yang dapat bergerak pada titik tetap atau tumpuannya. Oke, bisa kalian lihat di sini untuk tuas ya. Titik tumpuannya contohnya pada jungkat-jungkit. Tuas ini digunakan untuk mendorong, menaiki atau mengangkat sebuah benda. Nah, persamaan yang berlaku di dalam tuas. Ingat ya, ini kan kita bahas fisikanya ya. Nah, jadi ada persamaan ya. Persamaan untuk tuas atau pengungkit. FK dikali LK sama dengan FB dikali dengan LB. FK itu adalah gaya kuasanya. Kemudian LK itu adalah lengan kuasanya, FB itu adalah gaya bebannya, dan LB itu adalah lengan bebannya. Untuk satuannya, F itu kan gaya, berarti Newton. Kalau lengan kuasa dan lengan beban, dia tidak memiliki satuan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk jenis-jenis tuas. Oke, kita lanjutkan untuk jenis-jenis tuas.
ada 3 jenis tuas. Ini yang harus kalian hafalkan ya anak-anak. Jenis tuas yang pertama yaitu dengan ciri T-nya atau titik tumpunya berada di tengah atau kita singkat BTK ya. Tumpuan berada di tengah. Contohnya seperti gunting. Nah, gunting itu tumpuannya kan ada di tengah. Bebannya ada di depan dan kuasanya ada di belakang. Selain gunting, ada jungkat-jungkit. Nah, tumpuannya kan dia berada di tengah-tengah ya. Terus ada tang dan pencabut paku. Dan masih banyak lagi contoh jenis tuas pertama. Nanti bisa kalian cari ya contohnya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, tuas jenis kedua dengan ciri bebannya itu berada di tengah ya. Beban berada di tengah-tengah atau kita singkat TBK. Nah, contohnya seperti gerobak beroda 1. Kemudian ada pemotong kertas, pembuka tutup botol dan juga pintu. Nah, pintu kan bebannya ada di tengah. Kalau kalian membuka pintu itu bebannya ada di tengah. Yang ketiga, tuas jenis ketiga dengan ciri TKB, kuasanya itu berada di tengah ya. Nah, contohnya, nah ini yang sering kalian gunakan di pagi hari ya ketika kalian beres-beres di rumah. Ada sapu ya, ada sekop, ada stapler atau hektar ya bahasa Sundanya. Nah, itu kuasanya dia berada di tengah-tengah ya. Contoh dari tuas jenis ketiga. Nah, itu untuk jenis-jenis tuas. Oke, pesawat sederhana yang kedua, tadi kan kita bahas tuas. Yang kedua ada katrol ya. Tadi katrol itu roda yang dapat berputar dengan disertai tali ya. Atau katrol itu kegunaannya untuk menaiki atau menurunkan sebuah benda, memindahkan sebuah benda. Nah, contohnya di sini katrol yang digunakan untuk mengangkat sebuah benda ya. Nah, sama seperti pada tuas atau pengukit, katrol juga dibagi menjadi 3 jenis ya. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis dari katrol, nah di sini ada contoh dari katrol. Pada ujung bendera dia menggunakan sebuah katrol. Dia digunakan saat akan menaikkan sebuah bendera. Nah, itu sering kalian lihat ketika upacara ya, para pengibar bendera telah menarik sebuah benderanya ke atas. Nah, itu contoh dari katrol. Oke, jenis-jenis katrol sama ya seperti pada pengukit ada 3. Yang pertama ada katrol tetap. Nah, katrol tetap. Nah, contohnya tadi ya untuk katrol untuk menaikkan sebuah bendera atau katrol untuk mengambil air. Nah, di sini dalam katrol persamaan yang berlakunya kita lihat dari keuntungan mekanis ya. Nah, keuntungan mekanisnya itu usaha dibagi dengan gayanya itu 1 ya. Keuntungan mekanisnya 1. Kemudian yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas dengan keuntungan mekanisnya 2. Nah, kemudian yang ketiga itu ada katrol majemuk ya atau katrol banyak. Nah, ini keuntungan mekanisnya 2 dikali N. N itu adalah banyaknya sebuah tali. Jadi kalian bisa lihat banyaknya sebuah tali yang di sini. Kalau jumlah talinya ada 3 berarti N-nya 3. Kalau jumlah talinya ada 4 berarti N-nya 4 ya. Nah, itu untuk jenis-jenis katrol. Oke, kita lanjutkan. Setelah katrol, pesawat sederhana yang ketiga ada bidang miring. Nah, apa itu bidang miring? Bidang miring ini adalah bidang datar yang diberi kemiringan tertentu. Ya, contohnya ya tadi telah disebutkan di awal, yaitu ketika kalian akan menaiki sebuah tangga atau kalian ingin menuruni sebuah tangga. Bisa kalian bayangkan kalau tidak ada tangga ya, ketika kalian ingin naik ke atas, kalian dengan cara memanjat itu akan terasa capek sekali ya, atau terasa berat sekali. Atau ketika kalian dari lantai atas ingin ke bawah, kalian loncat ya, itu sangat berbahaya. Dengan adanya pesawat sederhana jenis bidang miring, ini memudahkan kita untuk menaiki atau menurun ke sebuah benda tersebut ya. Nah, dalam bidang miring, persamaan yang berlaku di dalam bidang miring bisa kalian lihat di sini. Di sini ada tinggi ya atau hanya, kemudian ini jaraknya. Nah, ini jaraknya. Nah, persamaannya F dikali S, gaya dikali dengan jarak atau perpindahan sama dengan W dikali H. W itu adalah usaha dikali dengan ketinggian bendanya. Nah, keuntungan dalam bidang miring, W per F sama dengan H per S. Ini persamaan yang berlaku di dalam bidang miring ya. Nah, kemudian contoh dari bidang miring selain tangga yang tadi Ibu sebutkan ya.
Ada juga kampak. Nah, ternyata kampak ini contoh dari bidang miring ya. Terus ada pisau. Nah, pisau juga sama, termasuk contoh dari bidang miring. Kemudian ada skrup. Ya, skrup juga contoh dari bidang miring. Kemudian ada obeng ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Nah, apa itu roda berporos? Roda berporos ini roda yang berbentuk lingkaran dengan porosnya berada di tengah-tengah. Nah, roda berporos ini memudahkan benda untuk bergerak. Nah, contohnya ya tadi ya telah disebutkan, ada sepeda, kemudian ada sepatu roda, ya, dan juga ada pintu ya, pegangan pintu ya, bukan pintunya, pegangan pintunya itu termasuk contoh-contoh dari roda berporos. Nah, untuk roda berporos di sini kita tidak ada persamaannya ya, nanti untuk lebih lengkapnya kalian pelajari di jenjang SMA ya. Nah, oke. Itu mungkin untuk materi bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian. Untuk evaluasinya mungkin nanti kita menyusul di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekalian cukup menyimak saja apa yang telah dijelaskan oleh Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.